Rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut yang pertama kita bahas adalah untuk yang cos, di mana cos A plus B akan sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Kemudian cos A min B akan sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Nah, ini untuk rumusannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari cos 60 derajat dikurangi 45 derajat. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Kalau kita lihat cos 60 derajat dikurangi 45 derajat ini, dia menggunakan rumusan yang kedua, yaitu cos A min B, di mana 60 derajat di sini adalah A dan 45 derajat ini adalah B-nya. Tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Cos A kali cos B berarti cos 60 derajat dikali dengan cos 45 derajat ditambah sin A kali sin B berarti ditambah dengan sin 60 derajat dikalikan sin 45 derajat. Selanjutnya kita cari. Ingat bahwa cos 60 derajat itu nilainya adalah setengah, kemudian cos 45 derajat itu setengah akar 2, ditambah sin 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin 45 itu adalah setengah akar 2. Kita kalikan yang pertama, setengah kali setengah akar 2 berarti seperempat akar 2 ditambah dengan setengah akar 3 dikali setengah akar 2 itu seperempat akar 6. Karena mempunyai faktor yang sama yaitu 1/4, ini bisa kita jumlahkan menjadi 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Nah, seperti itu ya contoh yang pertama. Soal untuk yang nomor 2, diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B 12/13 untuk A dan B sudut lancip. Tentukan cos A plus B. Untuk penyelesaiannya, di sini yang ditanyakan adalah cos A plus B. Ingat bahwa cos A ditambah B itu hasilnya cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Nah, karena di soalnya baru diketahui sin A dan cos B, berarti kita perlu menentukan nilai dari cos A dan sin B. Untuk yang pertama kita terlebih dahulu cos A. Nah, lihat di sini yang diketahui adalah sin A sama dengan 3/5, bahwa sin merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Jadi 3 di sini sebagai sisi depan dan 5 sebagai sisi miringnya. Nah, jika kita gambarkan ke dalam segitiga siku-siku, sudut A-nya di sini, kemudian sisi di depan sudut ini 3 dan sisi miringnya 5. Nah, sesuai dengan teorema Pitagoras, maka kita peroleh sisi samping ini adalah 4. Ingat ya, triple Pitagoras 3, 4, dan 5. Nah, dari sini baru kita bisa menentukan nilai dari cos A. Perhatikan di soalnya, A itu merupakan sudut lancip, artinya A itu berada di kuadran 1, sehingga cos A akan bernilai positif. Kemudian ingat bahwa cos merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya di sini adalah 4, per sisi miringnya adalah 5, sehingga cos A sama dengan 4/5. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai sin B. Di sini yang diketahui cos B sama dengan 12/13. Ingat bahwa cos merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Jadi 12 di sini adalah sisi samping dan 13 adalah sisi miring. Kita bisa mengilustrasikannya ke dalam segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah sudut B, kemudian sisi sampingnya adalah 12 dan 13. Ingat triple Pitagoras, jika ada 12, 13 berarti satunya adalah 5. Kemudian baru kita tentukan nilai dari sin B. Lihat di soal bahwa B merupakan sudut lancip, berarti B berada di kuadran 1, sehingga nilai sin B bernilai positif. Kemudian sin itu merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Jadi sisi depannya di sini 5, per sisi miringnya adalah 13.
Jadi nilai dari sin B sama dengan 5/13. Setelah kita tahu cos A, cos B, dan sin A, baru kita masukkan ke rumus cos A plus cos B itu cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Nah, cos A nya di sini adalah 4/5 dikalikan dengan cos B nya itu adalah 12/13 dikurangi dengan sin A nya itu adalah 3/5 dikali dengan sin B nya itu adalah 15. Kita kalikan 4/5 kali 12/13 itu 4 kali 12 itu hasilnya 28, 5 kali 13 itu 65 dikurangi 3 kali 5 15, 5 kali 13 itu 65. Tinggal kita kurangi saja, 48 dikurangi 15 itu 33/65. Sehingga nilai cos A plus B adalah 33/65. Nah, rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut yang kedua ini untuk rumus sin, di mana sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kemudian yang kedua, sin A min B sama dengan sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Nah, seperti ini rumusannya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 75 derajat. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Sin 75 derajat sama dengan sin dari 75 derajat itu penjumlahan dari 30 derajat ditambah dengan 45 derajat. Dari sini kita bisa selesaikan menggunakan rumus yang pertama, yaitu sin A plus B, sehingga A-nya di sini adalah 30 derajat dan B-nya itu adalah 45 derajat. Hasilnya sama dengan sin A 30 derajat kali cos 45 derajat ditambah cos A yaitu cos 30 derajat dikali sin B yaitu sin 45 derajat. Nah, ingat bahwa sin 30 derajat itu setengah dikalikan cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ditambah cos 30 derajat itu setengah akar 3 dikali sin 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, dari sini kalikan setengah dikalikan dengan setengah yaitu 1/4 akar 2 ditambah setengah akar 3 dikali setengah akar 2 itu adalah 1/4 akar 6. Di sini kita mempunyai faktor yang sama sehingga kita bisa keluarkan 1/4-nya menjadi 1/4 dikali dengan akar 2 ditambah akar 6. Ini hasilnya ya untuk contohnya. Kemudian contoh soal yang kedua, tentukan nilai dari sin 1/4 pi dikurangi x. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Sin 1/4 pi dikurang x ini akan sama dengan sin dari 1/4 pi itu adalah 45 derajat, jadi dikurangi x. Nah, di sini kita lihat menggunakan rumusan yang kedua, yaitu sin A min B. A-nya di sini adalah 45 derajat dan B-nya adalah X. Nah, ini akan sama dengan sin A kali cos B. Sin 45 derajat dikalikan dengan X dikurangi cos A kali sin B, yaitu cos 45 dikali dengan sin X. Ingat, sin 45 derajat itu setengah akar 2, jadi setengah akar 2 dikali cos X, dan cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2 dikali sin X. Kalau kita lihat kita punya faktor yang sama ya, yaitu setengah akar 2. Jadi bisa kita keluarkan setengah akar 2 kita kalikan dengan cos X min sin X. Nah, itu hasilnya ya. Selanjutnya, rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut yang ketiga itu adalah untuk tangan yang pertama, tangan A plus B ini akan sama dengan tangan A ditambah tangan B per 1 dikurang tan A kali tan B. Kemudian tangan A min B akan sama dengan tangan A dikurangi tangan B per 1 ditambah tangan A dikali tangan B. Yuk kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari tangan 15 derajat. Ingat bahwa tangan 15 derajat ini akan sama dengan tangan dari 60 derajat dikurangi 45 derajat.
Nah, jika ingin menggunakan 45 derajat dikurangi 30 derajat juga tidak apa-apa ya, hasilnya akan sama saja. Nah, jika kita lihat tan 60 derajat kurang 45 derajat ini menggunakan rumus yang kedua, yaitu tan A min B, dengan A-nya itu 60 derajat dan B-nya 45 derajat, sehingga hasilnya akan sama dengan tangan 60 derajat dikurangi tangan B 45 derajat per 1 ditambah tangan 60 derajat dikali tangan 45 derajat. Kita selesaikan. Tangan 60 derajat itu akar 3 dikurangi tangan 45 derajat itu 1 per 1 ditambah akar 3 dikalikan dengan 1, sehingga hasilnya akan sama dengan akar 3 min 1 per 1 ditambah akar 3. Nah, kemudian kita bisa lihat bentuknya belum rasional, jadi kita harus merasionalkannya terlebih dahulu dengan mengalihkan 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Kita kalikan dulu pembilangnya. Akar 3 kali 1 adalah akar 3, kemudian akar 3 kali akar 3 itu adalah min 3, negatif 1 kali 1 itu min 1, negatif 1 kali negatif akar 3 itu plus akar 3, per yang bawah 1 kali 1 itu 1, 1 kali negatif akar 3 itu min akar 3, akar 3 dikali 1 itu plus akar 3, dan akar 3 dikali min akar 3 itu berarti min 3. Kita selesaikan dulu untuk pembilangnya. Akar 3 tambah akar 3 yaitu 2 akar 3, min 3 dikurangi 1 itu min 4, per yang bawah negatif akar 3 tambah akar 3 itu habis, jadi tinggal 1 min 3 yaitu nilainya negatif 2. Kita selesaikan. 2 akar 3 dibagi negatif 2 itu negatif akar 3, kemudian negatif 4 dibagi negatif 2 itu hasilnya plus 2. Nah, bisa kita tuliskan sama dengan 2 min akar 3.